Nasib aplikasi viral global, TikTok, di Amerika Serikat tampaknya telah mencapai ujungnya. Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan kesepakatan untuk menjual operasi TikTok di Amerika Serikat kepada sekelompok investor dengan valuasi sekitar 14 miliar US dollar atau setara 233 triliun rupiah. Kesepakatan ini seharusnya mengakhiri ketegangan selama bertahun-tahun yang dilatar belakangi kekhawatiran keamanan nasional Amerika Serikat. Namun, pengumuman Trump justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Kenapa Tiongkok, negara induk ByteDance, hampir sepenuhnya bungkam? Detail-detail kesepakatan ini masih buram, dan kuncinya terletak pada siapa yang benar-benar mengendalikan algoritma TikTok. Untuk memenuhi persyaratan keamanan Amerika Serikat yang menuntut ByteDance divestasi total atau menghadapi larangan, kesepakatan yang diumumkan Trump ini memiliki struktur yang rumit. Perusahaan patungan baru, operasi TikTok Amerika Serikat akan dibagi menjadi perusahaan patungan baru. Perusahaan ini akan mengawasi bisnis, data, dan algoritma TikTok di Amerika Serikat. Kepemilikan ByteDance, perusahaan induk Tiongkok, ByteDance, dilaporkan akan mempertahankan kurang dari 20% saham di perusahaan patungan ini. Perusahaan e-commerce, ByteDance juga akan mendirikan perusahaan Amerika Serikat baru untuk menangani e-commerce, periklanan merek, dan mengelola hubungan dengan operasi internasional TikTok. Meskipun Trump mengklaim ini sudah memenuhi persyaratan keamanan, analis keuangan seperti James Sullivan dari JP Morgan justru khawatir. Ia menyebut kesepakatan ini kurang jelas tentang siapa yang mengendalikan algoritma, yang merupakan sumber utama kekhawatiran keamanan nasional Amerika Serikat. Salah satu aspek paling aneh dari pengumuman ini adalah reaksi Tiongkok yang sangat tertahan. Media pemerintah Tiongkok hampir sepenuhnya bungkam, dan ByteDance sendiri tidak merespons permintaan komentar. Ini bertentangan dengan klaim Trump yang mengatakan dia telah mendapatkan lampu hijau atau restu dari Presiden Xi Jinping. Namun, pembacaan panggilan telepon dari Beijing menyajikan cerita yang berbeda. Xi Jinping dikutip hanya mengatakan bahwa pemerintahnya akan senang melihat negosiasi komersial yang produktif yang sesuai dengan aturan pasar dan yang terpenting, mematuhi hukum dan peraturan Tiongkok. Sikap hati-hati Xi Jinping ini sangat krusial. Tiongkok memiliki undang-undang yang mengontrol ekspor teknologi, termasuk algoritma AI. Para ahli menilai, Tiongkok memiliki insentif yang sangat kecil untuk mengizinkan divestasi chip dan algoritma yang merupakan teknologi inti mereka. Sikap bungkam Beijing ini adalah sinyal bahwa persetujuan akhir mungkin bersyarat atau bahkan belum diberikan. Nasib TikTok telah lama berada di ujung tanduk karena kekhawatiran bipartisan di Kongres Amerika Serikat bahwa Beijing dapat memperoleh akses ke data sensitif warga Amerika Serikat atau menggunakan TikTok untuk memengaruhi opini publik. Kekhawatiran ini semakin besar mengingat 1/5 penduduk dewasa kini secara teratur mendapatkan berita dari TikTok. Secara hukum, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menguatkan undang-undang yang mewajibkan divestasi. Meskipun batas waktu awalnya adalah Januari, Trump berulang kali memperpanjangnya, menggunakan platform ini sebagai titik negosiasi dalam perundingan dagang yang lebih luas dengan Beijing. Kini, kesepakatan 14 miliar dolar itu harus menghadapi potensi gugatan hukum di Amerika Serikat jika tidak memenuhi ketentuan divestasi total yang ketat, selain menghadapi veto terselubung dari Tiongkok. Kesepakatan 14 miliar dolar untuk TikTok adalah pertaruhan besar yang melibatkan uang, keamanan nasional, dan diplomasi tingkat tinggi. Permasalahan ini bukan sekadar tentang aplikasi media sosial, tetapi tentang kontrol atas teknologi dan informasi di antara dua kekuatan super dunia. Kunci dari lolosnya kesepakatan ini ada di Tiongkok. Apakah Tiongkok akan mengorbankan kendali algoritmanya demi mengamankan normalisasi dagang dengan Amerika Serikat? Menurut kalian, apakah kesepakatan ini akan benar-benar lolos tanpa restu jelas dari Xi Jinping? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.